Assalamualaikum, jumpa lagi Football United sore hari ya, petang lebih tepatnya. Langsung aja gue mau ngobrolin preview ya pertandingan hari Minggu waktu Belanda. Kick off-nya sendiri kurang lebih jam 3 sore ya waktu Belanda. Kalau waktu Indonesia berarti tambah 5 jam 8 malam ya. Itu pertandingan melawan West Ham United. Waktunya cukup bersahabat ya buat teman-teman di Indonesia. Gue mau bikin previewnya. Ya, seperti kita ketahuin kan Manchester United ini baru saja menelan pil pahit ya menghadapi Young Boys di UEFA Champions League. Pulang dengan tangan hampa dari Bern, Swiss ya. Kalah di menit akhir ya, bahkan detik terakhir. Dan menurut gue sih cukup menyakitkan ya. Bagaimana peluangnya menghadapi West Ham? Nah, ini tadi gue sempat lihat-lihat ya, West Ham ini ternyata di beberapa pertandingan terakhir ya, di 4 pertandingan terakhir bahkan atau 3 pertandingan terakhir ya, mereka ini mampu mencetak gol dengan cukup banyak ya, masing-masing ketika ya menang di pertandingan perdana ya di St James Park 2-4 melawan Newcastle, itu gua tonton cukup seru ya, kejar-kejaran gol. Lalu menang 4-1 melawan Leicester, lalu seri 2-2 melawan Crystal Palace. Ya mereka mampu mencetak 2 gol ya. Dan terakhir seri 0-0 melawan Southampton. Ya mereka bermain dengan 10 orang ya. Mikhail Antonio mendapat kartu merah. Dan untuk besok ini kabarnya tidak available ya untuk pertandingan menghadapi Mikhail Antonio tidak bermain ya menghadapi Manchester United. Memang betul mereka di 3 pertandingan awal ini kan mampu mencetak gol cukup bagus lah ya, walaupun 2-2 melawan Crystal Palace. Tapi menurut gua ya ada sebabnya juga ya. Contoh ketika melawan Leicester mereka bisa menang 4-1 karena Leicester itu kan kena kartu merah ya. Pun juga ketika mereka 0-0 melawan Southampton, Mikhail Antonio yang kena kartu merah ya. Cuman overall kalau gua ngelihat ya dari statistik dan juga ada beberapa pertandingan yang gua saksikan, West Ham United ini bermain dengan ofensif ya. Bermain dengan ofensif artinya mereka ini banyak menciptakan peluang, banyak membuat shot on goals ya ke gawang lawan. Dan ya ini merupakan salah satu hal yang harus diwaspadai katakanlah oleh kubu Manchester United ya. Kalau gue lihat di formasi, kecenderungannya mereka menggunakan 4-2-3-1 ya. Dan ini kan kurang lebih sama nih kayak yang biasa digunakan oleh Manchester United ya. Ada 3 gelandang serang yang menurut gue lagi bagus-bagusnya ya. Ini ada Fornals, Benrahma dan juga Bowen ya. Dan 3-3-nya ini memiliki bukan hanya teknis yang cukup bagus, tapi juga speed dan kecepatan ya, yang cukup baik pula. Artinya apa? Mereka punya kapasitas untuk mengajak gelandang bertahan Manchester United maupun juga nanti ya pemain belakang Manchester United untuk beradu lari ya, beradu kecepatan. Pun juga kalau gua ngelihat ya gelandang bertahannya ini kan cukup lumayan ya. Ada Declan Rice, ada Soucek ya kan yang punya keunggulan fisik ya. Dan ini again akan menjadi tantangan bagi pemain Manchester United untuk membongkar pertahanan dari West Ham. Dan jangan lupa pertandingan besok ini akan berlangsung di London ya. Pun juga ini juga tidak kalah penting ya, rekrutan terbaru dari West Ham ya, back Kurt Zouma. Ya ini kan back timnas Perancis ya. Dan ya so far walaupun dia bermain di West Ham, tapi menurut gue artinya tidak di Chelsea ya, tapi kan dia punya kapasitas again ya, bukan seorang pemain belakang yang jelek, pemain belakang yang bagus bahkan ya, terbukti yaitu tadi bolak-balik dipanggil timnas Perancis. 3 pertemuan musim lalu ya, 2 pertemuan di Liga, 1 di Piala Carling ya kalau nggak salah, Piala FA Manchester United berhasil menang ya. Artinya 3 pertemuan musim lalu 3-3-nya sapu bersih. Ole Gunnar mampu unggul terhadap David Moyes. Bagaimana pertandingan besok? Menurut gua again ya, ini partai bounce back bagi Manchester United ya.
partai bounce back itu sepengetahuan gue ya, pengalaman gue nonton bola itu selalu susah. Artinya kadang susah untuk men-turning ya tim yang dari kalah lalu untuk menang ya. Biasanya sih endingnya seri dulu baru bisa menang. Tapi ya kemenangan sih menurut gue jadi apa ya? Jadi sesuatu hal yang penting bagi Manchester United, bagaimana untuk yaitu tadi ya, mengangkat moral ya. Bukan hanya moral dari tim tapi juga moral dari para fansnya ya. Ya bagaimana pertandingan besok dari formasi, gue pikir sih David De Gea akan bermain ya di penjaga gawang. Back kanan, walaupun Aaron Wan-Bissaka kemarin ketika melawan Young Boys sering keteteran ya menghadapi serangan-serangan cepat dari Young Boys, tapi menurut gua akan tetap diturunkan, dan ini penting bagi seorang Aaron Wan-Bissaka untuk tampil disiplin ya, karena menurut gua itu tadi serangan-serangan balik dari West Ham ini akan mengandalkan agresivitas dan juga kecepatan ya. Ingat, ketika kita menghadapi tim dengan karakteristik demikian, contoh lawan Wolves, kita keteteran ya, kita kesulitan. Di sayap kanan ada Aaron Wan-Bissaka, back tengah gua pikir akan dikembalikan lagi ya ke Varane dan juga Harry Maguire. Ini juga penting ya, dua back ini harus betul-betul tenang ya, karena bukan tidak mungkin dalam skema penyerangannya sekarang Manchester United ini hanya meninggalkan dua back tengah ini di belakang ya, sebagai garis akhir. Di sebelah kiri gua pikir ya Luke Shaw ya akan main lagi, sekalipun Telles sudah ikut berlatih lagi ya bersama tim utama. Ya, gelandang bertahan ya, gelandang tengah double pivot ini siapa? Ini yang menarik karena apa? Gelandang-gelandang serang dari West Ham ini yaitu tadi, mereka punya kualitas, mereka punya kapasitas, mereka punya agresivitas, mereka punya kecepatan ya. Plus mereka punya fisik, dan ini sebenarnya gue secara pribadi gue ingin lagi sekali lagi untuk melihat Donny van de Beek untuk bermain dari awal ya. Kenapa? Karena gue nilai sih kemarin ketika melawan Young Boys ya, dia ada sebenarnya tidak buruk penampilannya, tapi apakah dia sudah siap untuk Liga Inggris? Nah, ini masih dipertanyakan ya. Oleh karena itulah gue lebih memilih untuk yang jelas gue tidak mau menempatkan seorang Paul Pogba ya. Karena apa? Kalau kita bermain dengan Paul Pogba dan dengan satu gelandang bertahan ya, artinya sama aja kita meninggalkan hanya satu gelandang bertahan di belakang ya. Memang betul dalam build up serangan Paul Pogba ini cukup bagus, tapi dalam menerima serangan baliknya ini yang akan jadi masalah ya. Kecuali back sayap kita tidak terlalu maju ya, tidak terlalu agresif. Tapi ini kan juga susah ya, karena itu tadi kecenderungan dua back sayap kita ini memang cukup rajin untuk masuk. Oleh karena itulah ringan amatiran ala gua lebih memilih untuk bermain dengan ya dua tipe gelandang yang punya kualitas bertahan bagus ya. Di situ karena kita tidak punya pilihan banyak, maka gua akan memilih Scott McTominay belum fit betul ya. Maka dari itu gue memilih untuk menempatkan Fred dan juga namanya Matic ya. Alasannya kenapa? Simple. Nomor satu, mereka lah yang terbaik ya. Maksud gue dari segala pilihan yang kita punya, mereka lah yang terbaik ya. Of course kalau ada Scott McTominay, gue akan lebih cenderung untuk memilih Scott McTominay. Tapi faktanya dia tidak ada. Donny van de Beek, gue secara pribadi walaupun ingin tapi masih agak ragu. Jadi ya kita tidak punya pilihan banyak ya. Fred dan juga namanya Matic ya. Bagaimana tiga gelandang serang di sebelah kanan, Mason Greenwood yang kemarin absen, gue pikir dia akan ready ya secara fisik, dan ya kenapa tidak diberi kesempatan dari menit awal pun juga dia sedang bagus-bagusnya ya. Di belakang striker Bruno Fernandes, di sebelah kiri seorang Paul Pogba, dan di depan siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo ya. Pemain-pemain lain katakanlah seperti Donny van de Beek, Jesse Lingard, baik walaupun Anthony Martial sekalipun ya, gua pikir punya peluang cukup besar untuk dimainkan oleh Ole Gunnar ya. Sekali lagi partai besok Minggu nih gua perkirakan ya akan seru, karena apa itu tadi ya, agresivitas dan juga kecenderungan dari kecepatan yang sering ditonjolkan ya oleh West Ham ini akan yaitu tadi ya menghadapi kualitas-kualitas bagus dari Manchester United ya. Di partai seperti inilah menurut gua kalau gua secara ringan amatiran ya, menarik untuk dilihat bagaimana taktik strategi dari kedua pelatih ini bertemu ya. Formasi kecenderungannya sama, plus minus tim masing-masing punya ya, dan ini again di tangan pelatih bagaimana bisa memanfaatkan kelemahan tim lawan sekaligus memaksimalkan kekuatan dari tim sendiri ya. Untuk perkiraan, harapan gue tidak kalah, dan kalau buat gue
dengan apa yang West Ham tunjukkan ya, kualitas mereka terutama di pertandingan-pertandingan awal mampu mengambil hasil seri, menurut gue tuh sudah cukup hasil yang bagus bagi Manchester United. Dan kalau kemenangan tentunya akan lebih baik ya, walaupun gue memprediksi 1-1 atau 1-2 untuk Manchester United. Semoga jadi kenyataan ya. Thanks for watching. Sudah mulai gelap, gue harus balik dulu. Tetap ikutin Football United, ringan amatiran ala gue. Oh ya, jangan lupa ya di _Football United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.